orang yang sombong. Kibir. Apa itu kibir? Kibir itu an yara nafsahu khairan min ghairi. Al kibru an yara nafsahu khairan min ghairi. Sombong itu memandang diri lebih hebat dibanding orang lain, lebih mulia dibanding orang lain. Namanya disebut kibir. Kibir. Lawanannya tawadu, pakai ain. Ada tawadu, tahu warna duit. Tawadu. Tawadu. Apa tawadu? An yara ghairahu khairan min nafsi. Memandang orang lain lebih baik dibanding dirinya. Tawadu. Ketemu dia sama orang kaya. Ketemu sama orang kaya. Dia bilang, di hati, bukan di mulut. Itu orang kaya lebih mulia dibanding saya. Sebab dia sholat, saya sholat. Dia puasa, saya puasa. Dia zakat, saya enggak. Dia umroh, saya enggak. Dia haji, saya enggak. Dia sedekah, saya enggak. Dia enggak punya duit. Karena gitu. Maka dia orang kaya itu lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Temu lagi sama orang miskin, kita ngomong lagi di hatinya, tuh orang miskin, tuh orang lebih mulia dibanding saya. Kalau ketemu orang miskin, saya sholat, dia sholat. Saya puasa, dia puasa. Saya baca Quran, dia baca Quran. Saya judi, dia nggak punya duit. Saya ke Millennium, dia nggak. Saya ke Tegal Rotan, dia enggak. Saya ke Bongkaran Tanah Abang, dia enggak. Saya beli minum-minuman, dia nggak punya duit. Maka dosanya banyakkan saya. Maka dia orang miskin lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Maka orang miskin saya, sama orang kaya hormat. Ketemu lagi sama orang yang lebih tua. Dia berkata dalam hatinya, itu orang lebih mulia dibanding saya. Sebabnya dia lahir duluan, saya belakangan. Dia udah sholat, saya belum lahir. Dia udah puasa, saya belum. Ya belum lahir, belum puasa. Kenal Allahnya duluan dia dibanding saya, maka ganjarannya banyakkan dia. Maka ama yang lebih tua hormat, tawadhu. Ketemu sama anak kecil, dia berkata dalam hatinya, tuh orang lebih mulia dibanding saya. Sebab saya sudah kenal Bongkaran Tanah Abang, tuh orang belum lahir. Begitu. Saya udah belajar pura-pura tiduran naik Metro Mini biar nggak bayar, dia belum
lahir. Saya pura-pura mau ke Rangkas Bitung naik di atap kereta api, dia belum lahir. Saya kenal teh botol cap topi miring, dia belum lahir. Maka dosanya banyakan saya. Kita udah kenal dosa, tuh orang belum, maka dia bilang dia lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Dikitan dosanya. Maka sayang sama yang kecil. Ketemu sama kiai, orang alim, dia berkata, tuh orang lebih mulia dibanding saya. Sebab dia ibadah, saya ibadah. Dia puasa, saya puasa. Dia sholat, saya sholat. Tapi dia punya ilmu, saya kagak. Kesempatan diterima lebih banyakkan dia dibanding saya. Andai pun punya dosa, tobatnya punya ilmu, lebih gampang diterima dia dibanding saya. Tuh orang alim lebih mulia dibanding saya. Saya tak pantas menilai itu orang alim. Begitu, maka tawadhu. Ketemu orang bodoh, kita bilang di hati, itu orang lebih mulia dibanding saya. Sebab saya berbuat dosa, namanya manusia, dia juga berbuat dosa. Cuman saya mau berbuat dosanya tahu peraturan. Kalau dia mah kagak tahu, orang bodoh, maka hukumannya lebih berat saya. Maka kesalahannya lebih tinggi saya dibanding dia. Maka orang bodoh dia bilang dia lebih tinggi dibanding saya di mata Allah. Ketemu sama orang kafir, di hatinya bilang, orang non muslim, tuh orang lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Boleh jadi sekarang ini saya muslim dan dia sekarang ini kafir, tapi saya tidak pegang hari esok. Bisa jadi iman yang di dada saya esok lusa dicabut oleh Allah, karena Allah muqallibal qulub, tukang bolak-balik hati orang. Saya jadi kafir bisa saja, walaupun saya nggak pengen. Sebagaimana tuh orang kafir boleh saja menjelang wafatnya bersyahadat dan jadi muslim. Dan orang dinilai pada waktu matinya, dan itu saya nggak tahu. Maka orang kafir saya tidak mau olok-olok. Bisa jadi dia lebih mulia dibanding saya. Ini namanya tawadhu. Tawadhu. Nah, kita cerita malaikat langit ketiga. Kata malaikat, wahai malaikat hafallah, buang tuh amalan. Tuh orang tuh sombong. Baru ngaji 2 kali doang di majelis, ama yang kagak ngaji menghina. Ditanya sama bininya, bang ngaji apa tadi? Makanya ngaji. Padahal dia kagak tahu dia. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi sombong. Namanya iblis. Penyebab dia kekal di neraka bukan gak sujud dan adab, bukan. Imamul Baydawi di dalam tafsir Al-Baydawi, Anwarut Tanzil namanya,
menjabarkan pada jilid 1 juz 1 kenapa iblis di neraka selamanya. Apakah tidak sujud madam? Bukan. Tidak mengerjakan perintah Allah tidak menyebabkan kekal di neraka. Begitu Imam Baydawi di dalam tafsirnya. Begitu. Membicarakan ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba tuh enggak ngerjain, enggak ngerjain. Andai enggak ngerjain doang, yakin ini sujud perintah Allah, enggak bakalan kekal di neraka. Yang bikin kekal sesudah aba wastakbar, sombong dia, gue gitu. Itu yang repot, yang repot. Kalau udah gue tuh dibenerinnya susah orang. Kalau udah gue gitu, dinasihatinnya nggak jadi. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu. Gue lebih tinggi dari Adam. Begitu. Itu tuh yang bikin lama di neraka.